Bapak Wakil Ketua 1 DPRK, Bapak Wakil Ketua 2 DPRK, seluruh anggota DPRK yang hadir, dan juga dari dinas, serta rekan-rekan dari perusahaan sekalian. Perkenalkan, saya Azhar Husaini, Koordinator dari PT Kalangan Subur, akan mencoba memaparkan beberapa pertanyaan tadi dari Bapak pimpinan. Yang pertama, cara penanganan HGU kami itu di tahun 88 ya, waktu itu masih Bapak Usman Yakub, mantan wali kota Randace dulu. Beliau yang awalnya jadi beliau, terus bekerjasama dengan PT Astra. Jadi HGU pertama itu di tahun 88. Luas pembebasan kawasan hutannya itu sekitar 5.500 hektar kalau tidak salah. HGU kita pertama itu di 5.200, saat ini 4.915, jadi kita berkurang sekitar 400-an hektar. Untuk HGU yang kedua yang berlaku mulai tahun 2014, berarti nanti berakhirnya di 31 Januari, 31 Desember. Secara real HGU yang pertama dengan kedua itu mengalami penurunan. Jadi lahan-lahan yang berbatasan dengan masyarakat yang itu kita kuatkan ya, jadi makanya berkurang. Untuk PBB kita setiap tahun membayar rutin itu di atas 1 miliar ya sebetulnya, dan PBB ini memang nanti dananya itu adalah masuk ke kas Pemda, jadi ke kas pemerintah kabupaten. Kalau yang untuk pajak-pajak lain Pak itu ternyata nanti postingnya kemana ya, misalnya pihak 21, 23 sampai 27 itu kita tetapkan seperti biasa. Cuman peruntukan desa yang saya tahu untuk daerah itu di PBB. Nanti untuk datanya mungkin bisa saya share Pak ya. Nah kalau untuk CSR kita berupa program ya, karena kita bergerak di perkebunan, kebanyakan itu kita pemberian pupuk untuk petani kelapa sawit dan mitra kita. Nanti bisa kita cek biasa kita presentasi Pak, presentasi itu setiap 3 bulan, pengumpulan itu di Bapeda. Nanti datanya bisa dikonfirmasikan ke Bapak juga. Ya? PBB angka basis apa Pak? Tapi di atas 1 miliar. Nanti ini kan lagi saya minta Pak, nanti saya share, nanti saya kirim ke Bapak untuk PBB-nya. Lagi saya minta. Di atas 1 miliar Pak? Iya, di atas 1 miliar per tahun Pak ya. Persisnya apa Pak ini ya? Nanti setelah dikirim langsung saya bisa informasi untuk PBB. Nah untuk plasma Pak, itu kan yang seingat saya setahu itu kan berlakunya di atas tahun 2005 untuk plasma. Jadi KTS dulu kita menghentikan dalam program 3 namanya Income Generative Activity. Jadi yang mulai tahun 2006 itu kita memberikan bantuan bibit kelapa sawit. Tahap pertama sudah selesai, tahap kedua itu di tahun 2018, posisinya di Desa Lilit 120 hektar. Nah, tadi mungkin saya konfirmasi ke Pak Tengku Batiar. Seingatkan itu yang namanya plasma 20% itu Pak bukan dari tanah HGU Pak. Jadi kita di luar 20% itu kita nanti membantu menjadi fasilitator, nanti dibiayai oleh perbankan. Kalau dulu masih Bank BNI dulu, sekarang kan mungkin sudah pindah jadi Bank BSI lah perbankan sekarang. Nah, saya juga diikut kemarin itu sama Dirjen Bur. Karena memang tanah itu sudah nggak ada, menurut beliau itu nanti bisa dikonversikan. Apakah nanti untuk sawah, bukan atau seperti apa Pak? Ini yang saya tahu Pak ya. Mungkin nanti bisa kita lihat kebenaran seperti apa. Nah terus selain dari plasma tenaga kerja Pak, kemudian ini saya ada bawa kabar personalia dari perusahaan. Coba ada. CSR kita kemarin budgetnya 570 juta kalau nggak salah. Di atas 500 juta. Kita budget kita untuk tahun 2025 590 juta. Untuk 2025 590 Pak. Oke, untuk tenaga kerja Pak. Pembagian tenaga kerja per daerah Pak ya. Untuk Aceh Barat itu kita 579 tenaga kerja dengan persentase 85,5%. Itu tenaga kerja yang lahir dan besar di Aceh Barat.
Terus untuk Aceh sendiri, Aceh keseluruhan, khusus Banda Aceh. Di luar Aceh Barat Pak, itu ada 67 orang, 9,9%. Untuk luar Aceh ada 31 orang, setara dengan 46%. Total tenaga kerja kita sendiri adalah 677 orang. Oh ya, soalnya ya. Untuk Aceh Barat Pak, jadi total jumlah tenaga kerja kita itu 677 tenaga kerja. Dengan perincian Aceh Barat 579, setara dengan 85,5%. Terus untuk wilayah Aceh di luar Aceh Barat itu ada 67 tenaga kerja, 9,9%. Luar Aceh 31 tenaga kerja dengan 4,6%. Jadi juga kemarin sesuai dengan permintaan dari Disnaker untuk kita memberikan data ke mereka berdasarkan KTP Pak. Jadi kita melihat tempat tanggal itu. Nanti lanjut Pak ya. Untuk lingkungan, memang lingkungan ini ada semacam tren terkadang setiap sudah hujan, dinyatakan perusahaan ini membuang limbahnya keluar, gitu Pak kan. Jadi sebenarnya kalau di kita tuh ada di Sungai Keramat itu kita ada keramba Pak ikan. Terus juga kita ada kolam terakhir itu kita juga masukkan ikan Pak. Jadi kalau misalnya itu indikasi di kita, kalau misalnya ikannya mati berarti kan mutu airnya di atas standar gitu kan. Jadi insya Allah selama ini belum pernah ada kejadian di perusahaan Pak. Juga terakhir itu pernah masuk kemarin itu dari LSM Yara juga ngecek. Waktu itu masuk dalam mereka juga memeriksa, insya Allah alhamdulillah kita nggak ada masalah Pak ya untuk lingkungan. Terus yang untuk luas segel tadi saya sudah sampaikan tadi Pak, untuk saat ini 4.915 hektar, sebelumnya 5.200 sekian hektar Pak. Masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2039. Demikian penyampaian dari PT Karya Transubur. Mungkin ada masukan atau pertanyaan dari kami persilakan. Baik, terima kasih Pak atas presentasinya. Jadi kepada semuanya kami harap ini kan kita sama-sama mencoba cari solusi di mana kehadiran perusahaan juga mempengaruhi nilai investasi di Aceh Barat, dan di samping daripada itu kita juga menjaga kondisi kesenjangan sosial.